kebarakahan. Pada pagi ini kita insya Allah akan kembali sama-sama mempelajari mengenai salah satu rukun dari rukun Islam, yaitu zakat. Dan kita telah ketahui bahwa dia namanya rukun adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari Islam, semacam tiang, semacam juga fondasi. Nabi SAW mengatakan bunyal Islam al-khams. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama adalah kita ketahui syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu 2 kalimat syahadat, wa iqamis shalah, dan mendirikan sholat, wa ita'iz zakat, memberikan zakat, menunaikan zakat. Kemudian juga adalah wa siyam Ramadan, dan saum pada bulan Ramadan, wal hajj in istata'a ilaihi sabila, dan juga haji bagi yang mereka yang mampu menempuhnya. Dan zakat ini telah kita sebutkan bahwasanya hukumnya mereka yang menolak membayar zakat dengan alasan dia menganggap bahwa zakat itu tidak wajib, dan dia bukan orang yang mendapatkan uzur, dia orang yang akalnya tidak lemah, bukan orang yang mungkin sangat bodoh ataupun jauh dari peradaban, dari adanya ulama, adanya ustaz, adanya kiai, atau mungkin karena baru masuk Islam sehingga tidak tahu. Dia tidak ada uzur dan dia mengatakan zakat tidak wajib atau zakat bisa digantikan dengan yang lain. Maka mereka ulama sepakat hukumnya dia bisa jatuh kepada kekafiran. Adapun kalau seseorang dia tidak mengingkari kewajiban zakat, namun dia enggan untuk membayarnya, ya mungkin karena bakhil, karena pelit, kikir, dan yang semacamnya, maka bila ada sebuah pemerintahan muslim, maka pemerintahan ini berhak untuk memeranginya dan mengambil zakatnya secara paksa. Bila ada sebuah pemerintahan muslim dan bahkan memeranginya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga ini merupakan kesepakatan, yaitu ketika ada sejumlah kabilah-kabilah Arab yang ketika sepeninggal Nabi SAW wafat, mereka tidak mau membayar zakat. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan perkataan yang terkenal, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farqa baina sholati wa zakat. Demi Allah, aku sungguh akan memerangi orang-orang yang memisahkan kewajiban antara kewajiban sholat dengan zakat. Artinya sholat dengan zakat ini sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipisahkan. Seseorang ketika dia melaksanakan sholat sebagai tentunya rukun Islam, maka dia tidak bisa mengatakan dengan berbagai alasan bahwa dia tidak ingin membayar zakat. Tidak, kalau dia sudah memenuhi syarat-syarat untuk memberikan zakat, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Dan kita ketahui, Nabi SAW menyebutkan banyak ancaman mengenai orang-orang yang mereka melalaikan masalah zakat ini. Dan ini banyak sekali di masyarakat kita. Saya pernah ada kenalan seorang ustaz, dia pernah membimbing umroh, lalu dia kaget ternyata salah satu jemaahnya ada seseorang yang memiliki gedung di Jakarta, di kawasan bisnis Jakarta, yang memiliki gedung bertingkat-tingkat, namun dia tidak tahu bahwa hartanya harus dikeluarkan zakat. Padahal sudah punya kekayaan begitu banyak. Di sini Nabi SAW sering menyebutkan ancamannya mengenai orang-orang yang melalaikan masalah zakat ini, baik menunaikan zakatnya, ataupun dalam masalah
Mungkin dia tidak memperhatikan. Kadang orang banyak tidak jujur. Dia tahu bahwa seharusnya zakat yang diberikan banyak, namun dia seolah-olah ya bodoh ya, atau masa bodoh mengetahui cara menghitung yang benar. Padahal Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat besar. Ma min sahibi dhahab wala fiddah. Tidaklah pemilik emas dan perak la yu'addi minha haqqaha, yang dia tidak menunaikan haknya illa idza kana yawmal qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat sufihat lahu safaihu min nar, dia akan diberikan atau dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari api, semacam istrikaan ya, dari batu yang dia dipanaskan di neraka jahanam. Wa ummiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, kemudian akan disetrika dengannya pada lambung, kening dan punggungnya. Ya. Fayuqwa biha fa kullama baradat, setiap kali menjadi dingin, ruddat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah, akan dikembalikan lagi tubuhnya. Setiap kali dia dingin, setrikanya ini akan dikembalikan panas, terus akan mengistrika dia lagi pada satu hari di mana kadar lamanya seperti 50.000 tahun, seperti 50.000 tahun. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. 50.000 tahun. Ini artinya terjadi pada padang mahsyar. Jadi belum masuk neraka, alhamdulillah. Di padang mahsyar saja ya sudah diberikan siksaan seperti itu. Maka ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari masalah zakat ini, terutama bila kita sudah memiliki hal-hal yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Harta-harta yang wajib dizakati ya, kita telah sebutkan sebelumnya bahwa secara umum zakat itu ada dua macam. Yang pertama yang berhubungan dengan jiwa kita, atau zakat yang berhubungan dengan zakat yang berhubungan dengan harta kita, yaitu disebut zakat mal, zakat harta. Ada juga berhubungan dengan badan kita, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah atau juga disebut zakat fitrah. Ya, zakat fitrah atau zakat fitrah. Ya. Ini berhubungan dengan tubuh kita. Adapun zakat harta berhubungan dengan harta. Dari zakat harta ini ada 5 jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Termasuk sapi adalah kerbau. Yang dimasukkan juga digabungkan dengan kambing adalah domba. Ya. Nabi SAW telah menegaskan, "Ma min sahibil ibil wala baqar wala ghanam wala yu'addi zakata." Tidaklah seorang pemilik unta, sapi, dan kambing tidak menunaikan zakatnya. Illa ja'at yawmal qiyamati 'azama ma kanat wa asmana tantuduhu biquruniha, kecuali nanti hewan-hewan tersebut pada hari kiamat akan dijadikan sangat besar dan sangat gemuk. Mereka akan menanduk pemiliknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya. Ya, setiap kali yang paling akhir telah selesai menanduk dan menginjakkan, maka yang pertama kali kembali lagi kepadanya sampai ditetapkan keputusan Allah di antara manusia. Ini maksudnya perkataan sampai ditetapkan ini sama juga ketika terjadi di padang mahsyar. Orang yang punya hewan ternak lalu tidak ditunaikan zakatnya. Kalau di masyarakat kita ada yang memang sengaja tidak ditunaikan, ada yang masa bodoh, dia nggak mau tahu apakah ada zakat atau enggak. Ya. Maka nanti akan atau terkadang orang lalai, dia punya banyak sekali perusahaan, salah satunya adalah peternakan, dia tidak memperhatikan ada haknya. Ya, ada kewajibannya ketika dia memiliki hewan ternak tersebut. Maka nanti pada hari kiamat akan berujung penyesalan tiada tara, karena mereka binatangnya akan dijadikan besar dan gemuk dan akan menanduk dia. Ya. Sampai yang terakhir, dari pertama sampai yang akhir. Semakin banyak ternaknya, semakin banyak dia akan disiksa. Ya, sama hewan tersebut. Allah izinkan hewan tersebut tadi menunggang, menginjak dan menanduknya. Jadi harta yang kedua yang harus kita keluarkan adalah
yang disebut zakat nakdaini atau dua alat tukar, yaitu alat tukar untuk bertransaksi, yaitu dinar dan dirham. Dinar dahulu menggunakan emas, adapun dirham menggunakan perak. Demikian juga sesuatu yang menduduki fungsi kedudukannya berupa mata uang kertas yang beredar hari ini. Jadi ini sebenarnya zakat ini jenisnya bukan zakat emas dan perak sebenarnya, ya. Zakat emas dan perak, tapi zakat emas dan perak ini disebabkan dia memiliki fungsi tukar. Dia menjadi zakat itu dikeluarkan zakatnya karena dia memiliki fungsi tukar, ya. Bukan otomatis karena emas dan perak. Karena nanti ada syarat jika emas perhiasan tidak, menurut mayoritas ulama tidak dikeluarkan zakatnya, ya, beda ceritanya, ya, kecuali dengan beberapa syarat. Jadi ini emas dan perak ini dahulu dikeluarkan zakatnya karena dia adalah alat tukar, dinar dan dirham, ya. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka, fabashirhum ini dalam bahasa Arab artinya berilah kabar gembira. Ini semacam satir, ya, mengejek, beri kabar gembira. Tapi kabar gembiranya dengan apa? Dengan azabin alim, dengan azab yang pedih. Yang ketiga, harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah harta perniagaan. Semua barang yang disiapkan untuk jual beli dengan tujuan agar meraih laba, ya. Ini barang-barang kita yang kita dagangkan. Kemudian juga yang keempat, di antara yang harus dikeluarkan zakatnya adalah zakat kita lebih di Indonesia dikenal zakat hasil bumi, ya. Zakat biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian di sini adalah biji yang disimpan sebagai bahan pokok seperti gandum, ya, ataupun di Indonesia seperti beras. Buah-buahan juga adalah buah-buahan yang tahan lama seperti kurma dan kismis, ya. Nah, kalau ini ditunaikannya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya, ya, yaitu ketika dia panen, ya, pada dia waktu panen. Yang kelima adalah harta tambang dan rikas. Barang tambang adalah yang disebut barang tambang, yang dimaksud di sini barang yang keluar dari bumi, yang diciptakan di dalamnya, Allah ciptakan di dalamnya tanpa ada pihak yang meletakkannya, ya, bukan harta karun maksudnya, bukan pihak ada yang meletakkannya, dan memiliki nilai harga seperti emas, perak, tembaga dan lainnya. Adapun rikas, ini yang tadi kita sebut harta karun, barang timbunan yang ditemukan dari tanah, dari harta penimbunan kaum terdahulu. Dan kita di sini kasih penekanan kaum terdahulu, bukan kaum muslimin, ya. Sebagaimana kalau seseorang misalnya menemukan di Indonesia, anggaplah dia eksplorasi lautan, ternyata dia menemukan misalnya bekas sisa-sisa dari kapal yang karam, ternyata di dalamnya ada keramik Cina, ya. Dan itu kan sebenarnya pernah dulu ada orang, kalau tidak salah orang Belanda tahun berapa puluh tahun yang lalu, dia menemukan perahu yang karam dan dia jadi luar biasa kaya, ya. Dan dulu mungkin pengawasan pemerintah masih kurang, ya, sehingga hartanya diambil saja. Zaman modern sudah kemerdekaan, kan. Nah, ini termasuk harta timbunan. Ataupun misalnya seseorang di Jawa Barat, bekas peninggalan kerajaan Pajajaran, di Ciamis Kerajaan Galuh, atau misalnya di Jawa Timur, di Mojokerto peninggalan Majapahit. Mereka dahulu adalah bukan kaum muslimin, kerajaan-kerajaan bukan kaum muslimin. Maka harta penimbunan mereka kalau ditemukan itu
termasuk harta korun, secara hukum Islam dia bisa memiliki, ya. Harta tersebut misalnya menemukan, anggaplah mahkota emas, ya. Di Jawa Timur misalnya seorang mendapat mahkota emas peninggalan Mojopahit, ya. Ternyata ada tulisannya, ya, punyanya siapa, Hayam Wuruk. Begitu tulisan Indonesia, punyanya Hayam Wuruk, ya. Ternyata isinya emas. Nah, itu dia sebenarnya bisa memiliki, tapi nanti ada zakatnya, ya. Dalil yang mewajibkan zakat atas barang tambang dan rikas adalah pengumuman firman Allah, wa anfiqu atau anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari usaha kalian yang baik-baik, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Ya, Imam Al-Qurtubi maksudnya adalah ini adalah barang-barang, katanya barang tambang dan rikas. Dan rikas ini antara lain ada kewajibannya yaitu 1/5 khumus 20%. Hikmah diwajibkannya zakat banyak sekali, dan ini adalah hikmah yang tidak didapatkan pada agama lain. Zakat adalah salah satu yang kita bisa melihat banyaknya menunjukkan keutamaan agama kita yang mulia. Pertama, zakat ini sebagaimana pernah kita bahas, dari makna bahasa artinya an-nama, dia menumbuhkan, dan juga adalah tazkiyah, membersihkan. Sehingga zakat sendiri dia itu bukan mengurangi harta, tapi dia akan membersihkan dan menumbuhkan harta dan menghadirkan keberkahan. Juga menghilangkan keburukan, ya, dan kotoran dari harta. Dan juga zakat menghilangkan sifat kikir dari muzaki, ya, serta melatihnya memberi dan menyalurkan harta di jalan Allah. Ini terkadang orang yang orientasinya pada duniawi tidak menganggap ini sebuah keuntungan. Emang kenapa kalau saya kikir? Kan kikir ini terkadang dianggap baik dengan judul apa? Hemat. Terkadang hemat pangkal kaya. Banyak menabung ke bank, ya, ayo menabung di bank, kan dulu ada kampanyenya, ya. Hemat pangkal kaya. Jadi buat hemat, padahal sebenarnya kikir, ya. Semua orientasinya pengeluaran itu diarahkan untuk pengeluaran pribadi. Ya, kamu harus nyimpan uang, kamu kan nanti harus liburan, pengen liburan ke luar negeri, ke sana kemari, pengen beli rumah yang bagus ini. Dari satu sisi betul ada juga bisa seperti itu, namun tidak berlebihan, ya. Sampai akhirnya menjadi kikir. Ya. Terkadang judulnya hemat, padahal kikir, bakhil, ya. Nah, dengan mengeluarkan zakat, dia akhirnya karena ada kewajiban, dia harus mengeluarkan, akan melatih dirinya, ya, supaya juga bisa memberikan sedekah. Mungkin dulu sedekah susah, tapi karena dirangsang dengan sesuatu yang wajib, Allah mudahkan dia hati dia, dan juga melatih menyalurkan harta. Ini sebenarnya kalau seseorang menyadari, ini semua adalah bentuk investasi. Terkadang manusia dengan pikiran yang pendek tidak menganggap ini investasi. Investasi ya jelas lah, saya nanam di saham atau saya buat usaha, bukan yang kayak gini. Kadang orang berpikir seperti itu. Padahal ini semua investasi yang dia bisa dapat di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat dia tidak perlu menunggu lama. Besok dia meninggal, ya berarti besok akhiratnya dia sudah bisa mendapatkan hasil dari yang dia tanam. Ya. Ada orang berpikir ya itu masih lama lah, yang ada dulu yang di depan mata. Kalau meninggalnya besok gimana Pak? Kita nggak ada yang tahu. Ya. Kadang kita keluar, manusia banyak, ya, yang dia keluar rumah dia tidak menyadari, tidak terpikir bahwa itu adalah hari terakhirnya. Ya. Nah, ketika dia menanamkan hartanya di jalan Allah, maka sesungguhnya dia telah menginvestasikan dengan investasi yang cerdas. Kemudian
zakat di antara hikmahnya adalah melipur duka fakir miskin, melipur duka fakir miskin, dan menutupi hajat mendesak orang yang membutuhkan. Nah ini dalam Islam, ini tidak ada mekanisme yang begitu kompleks dan baik dalam memenuhi hajat orang-orang miskin kecuali yang dalam institusi agama kecuali Islam. Agama lain tidak ada seperti ini. Agama lain misalnya Nasrani kan suka ada, mereka memberikan sepersepuluh hartanya ya, untuk gereja. Ya, tapi dipakai sama siapa? Dipakai sama untuk gereja saja. Memang ada yang disalurkan, tapi lebih banyak dipakai untuk gereja. Sehingga kita lihat bagaimana Vatikan bisa begitu megah dengan gedung-gedung yang indah, ya, yang dibuat begitu artistik. Itu kan butuh uang banyak. Ini antara lain karena perputaran uang yang didapatkan dari jamaahnya itu memang lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan mereka saja, kepentingan para pastor, kemudian gereja, bukan untuk fakir miskin. Dan ini kalau kita lihat sejarahnya, orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani sebelum Nabi SAW itu mereka memiliki kebiasaan yang aneh. Mereka dulu diberikan harta dinar emas, lalu mereka melakukan sesuatu yang konyol ya. Mereka mengumpulkan uang dinar tersebut lalu melemparkan ke langit. Lalu dia berkata, ya wahai Allah, yang diterima olehmu di langit itu untukmu, yang jatuh bagiku. Kayak gini Pak, yang jatuh saya, semuanya yang jatuh kan. Dinarnya dilempar ke langit gini, ya, ke atas, yang yang kau inginkan silakan ambil, yang turun adalah untukmu. Ya semuanya turun lah. Ini disebutkan ya dalam mengenai pendeta-pendeta Nasrani ya. Dahulu seperti itu. Dalam Islam tidak. Kemudian mewujudkan solidaritas sosial. Kalau kita lihat zakat ini subhanallah ya. Karena zakat antara lain akan, dan juga kita harus pahami bahwa solidaritas sosial ini sepanjang tahun banyak sekali masyarakat menganggap zakat itu hanya dikeluarkan bulan Ramadan. Bulan zakat. Ya, kalau zakatnya zakat fitrah. Kalau zakat mal sama sekali gak ada hubungannya dengan Ramadan. Sama sekali gak ada hubungannya. Ya. Kalau zakat, ada orang ya, masyarakat kita ini prihatin ya. Diakui atau tidak. Bisa jadi mungkin kita terjatuh dalam kesalahan ini, maka kita perbaiki. Orang terkadang karena tidak peduli, akhirnya dia memikirkan nanti saja pas Ramadan. Padahal bisa saja bulan Ramadan ini dalam bulan Arab adalah bulan ke-9. Bisa jadi dia ternyata sudah wajib zakat itu dari bulan ke-3 atau bulan ke-4. Lalu dia tunda-tunda untuk diberikan di bulan 9. Dia anggap ya kan Ramadan lebih besar pahalanya. Ketika Anda menunda dengan sengaja, maka justru Anda berdosa. Karena bisa jadi di bulan ke-4 ini ada orang-orang di sekeliling Anda yang dia butuh biaya untuk pengobatan, ya, butuh biaya untuk menutup hutangnya, butuh biaya untuk hal-hal yang mendesak lainnya. Tapi Anda tunda-tunda terus sampai bulan 9. Justru Anda berdosa, bukan Anda dapat pahala di bulan. Justru Anda berdosa karena menunda-nundanya. Ya. Karena zakat ini antara lain ya, ada orang yang butuh ditolong, harus kita tolong melalui antara zakat itu, solidaritas ya. Dan juga membuang apa yang mungkin tersimpan dalam hati si miskin. Orang kalau misalnya dalam lingkungan ada yang kaya, ada yang miskin, terkadang apalagi kompleknya bersebelahan, itu terkadang orang miskin ya banyak seperti itu. Kecemburuan sosial bahasa kita sekarang, dengki ya. Akhirnya banyak kejadian itu ya, di masyarakat itu ketika bersebelahan seperti itu, kasus-kasus kejahatan itu banyak dilakukan justru oleh biasanya orang kampung katanya, orang kampung yang ada di sebelahnya, tetangganya sendiri terkadang pelaku
kejahatan, pencurian atau antara lain. Kenapa? Karena memang terdapat kecemburuan sosial. Dengan zakat dia tahu, oh tetangga saya ini yang ngasih saya, akhirnya hilanglah dengan izin Allah kecemburuan tersebut. Juga di antara hikmah zakat antara lain mensyukuri nikmat Allah atas karunia sebagai muslim. Mensyukuri nikmat Allah dalam arti dia menyadari dengan betul bahwa harta yang diberikan itu bukan semata-mata susah payah hidup. Itu semua rezeki dari Allah. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah ada kenikmatan yang kalian terima, hakikatnya semuanya dari Allah. Ya. Tidaklah kenikmatan yang kalian terima kecuali hakikatnya semuanya dari Allah. Ketika dia di antara hikmah zakat, dia bisa bersyukur ya, bahwa ini semua sebenarnya dari Allah dan Allah mewajibkan saya untuk mengeluarkan, maka saya akan kembalikan, ya, akan berikan. Dan juga zakat menunjukkan kebenaran iman muzaki. Sama zakat ini istilah yang lain adalah sedekah. Khudz min amwalihim sedekah. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Yaitu sedekah yang wajib zakat ini. Sedekah, kata sedekah, ya, kata sedekah ini berasal dari kata as-sidq, ya, sedekah berasal dari kata sidq, sidqun. Sidqun apa? Kejujuran, kebenaran. Artinya seseorang kalau memang benar-benar beriman, terkadang kalau ucapan mudah, saya beriman sama Allah dan Rasulnya. Kalau gitu keluarin Pak. Ya nanti dulu lah, saya masih banyak cicilan, masih banyak ini, gitu kan. Nah ini ketika seseorang mengeluarkan zakat, dia menunjukkan bahwa memang dia beriman, ya, dia berani berkorban, ya. Berani berkorban demi meraih cinta dan ridho Allah, ya. Dan zakat tentunya menghadirkan ridho Allah, ya. Turunnya kebaikan dan menghapus kesalahan. Sayangnya tidak disebutkan secara rinci. Ini ada dalil-dalilnya. Sebenarnya yang zakat ini kemudian menghadirkan ridho Allah, ini menyebabkan ilmunya berkahnya harta. Atas siapa zakat diwajibkan? Pertama adalah Islam. Tentunya orang kafir, betapapun banyak harta yang dia miliki, tidak wajib zakat. Sehingga kalau ada pemerintahan Muslim, dia tidak dikenakan zakat, ya, tidak dikenakan zakat, tapi dia dikenakan jizyah, upeti, ya, upeti. Ketika dia berada dalam pemerintahan Muslim. Nilainya berapa? Apa? Nilai upeti. Allahu a'lam. Allahu a'lam, perinciannya itu perlu ada pembahasan khusus ya mengenai jizyah itu. Seperti apa? Allahu a'lam. Namun sebagian ulama menganggap zakat itu tidak wajib, tapi dia akan dihisab tetap, hartanya akan dihisab. Ya, hartanya akan dihisab. Dan dia tentunya ketika dihisab, dia tidak bisa jawab, maka dia akan celaka. Dan mengenai zakat ini wajib bagi seorang muslim, hadhihi fariidatu shadaqah allati faradaha Allah Rasulullah sallallahu alaihi muslimin. Ini adalah kewajiban zakat yang ditetapkan Rasulullah SAW atas kaum muslimin, ya. Sehingga mereka yang menolak zakat, ya artinya Anda masih muslim bukan? Itu pertanyaannya. Yang kedua, merdeka. Wajib bagi merdeka, tidak wajib bagi hamba sahaya dan mukatab. Mukatab ini apa? Mukatab ini budak yang menyicil untuk pembebasannya. Dia nyicil ke tuannya. Kamu saya bebaskan kalau kamu mau bayar 10 juta. Yaudah, saya akan bekerja, saya akan nyicil 1 juta setiap tahun misalnya. Ya, maka 10 tahun atau 1 juta setiap bulan. Ini mukatab. Ya. Dan hamba sahaya ini kita mungkin tidak melihat di sekeliling kita, tapi dia akan tetap ada sampai hari kiamat. Dia tetap ada. Ya. Kita tidak bisa melihat, mungkin kita tidak melihat, tapi masih ada perbudakan ini di beberapa daerah, ya. Dan akan terulang.
akan terulang. Ya. Biasanya nanti kalau kaum muslimin mereka berperang dengan orang-orang kafir, maka nanti tawanannya itu akan menjadi budak. Walaupun nanti Allah berikan juga keutamaan membebaskan budak, tapi hakikatnya mereka bisa menjadi budak. Ya. Mereka bisa menjadi budak seperti ini. Dosen saya cerita, nanti misalnya orang-orang Muslim Indonesia mendirikan negara atau pemerintahan Muslim, perang sama Australia, itu orang Australia misalnya dalam keadaan umumnya mereka Nasrani misalnya, atau ateis, nanti kita bisa memperbudak mereka, itu secara hukum. Ya. Nanti perbudakan ini nanti akan ada sampai hari kiamat. Dan yang wajib adalah yang merdeka. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan nisab secara sempurna dan tetap. Status hartanya harus kelebihan dari kebutuhan primernya, di mana seorang sangat membutuhkan. Seperti apa? Harta yang dizakatkan ini adalah kelebihan dari kebutuhan primer, makan, pakaian, tempat tinggal, itu semua ditutupi sama dia. Selama tidak berlebihan dan dia yang lebih tahu. Terkadang jangan sampai orang beralasan tidak membayar zakat dengan alasan, oh saya kebutuhan saya tinggi, tapi kebutuhannya ini kebutuhan yang sudah bukan primer lagi. Misalnya, ya makannya berlebihan, pakaiannya juga yang berlebihan, terlalu mahal, sehingga tidak menyisa untuk berzakat, ataupun tempat tinggalnya berlebihan. Ya. Rumahnya selalu diperindah sehingga dia, aduh saya nggak ada uang nih karena saya nggak renov rumahnya yang luar biasa, yang berlebihan. Ya. Tentunya dia tahu bahwa itu adalah ya hanya ini saja untuk menghindar zakat. Kemudian berlalunya harta, satu haul atas harta. Satu haul itu bisa 1 tahun. Dan yang jadi hitungan adalah hijriyah, bukan masehi. Ya, la zakat fi malin hatta yahuru alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta hingga melewati 1 haul. Tapi syarat ini khusus untuk apa? Pada zakat hewan ternak, pada zakat emas dan perak atau uang, jualan tukar, dan barang perdagangan. Adapun hasil bumi, hasil pertanian buah-buahan, ataupun barang tambang dan tali rikas harta karun, maka tidak disyaratkan haul, tidak disyaratkan harus 1 tahun. Anda menggali rumah, di belakang rumah ternyata menemukan tadi, ya, wah ternyata ini gelang emasnya Prabu Siliwangi, misalnya, ya. Maka ketika didapatkan, lalu wah ternyata bisa dijual di Balai Lelang di Singapura, dijual dapat 3 miliar. Maka ketika dapat itu langsung dikeluarkan zakatnya, nggak usah nunggu sampai 1 tahun, langsung dikeluarkan zakatnya saat dia mendapatkan keuntungan. Ya. Nah sekarang kita sedikit masuk ke zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini terdapat dalilnya, tadi kita pernah sebutkan juga, ya, mengenai ancaman-ancaman tidak membayarkan zakat. Nah juga dalilnya ini dalam Al-Quran surat At-Taubah 34, dan dalam hadis juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim mengenai ancaman orang yang tidak membayar zakat emas dan perak. Juga ada ijma. Ijma ini kesepakatan ulama dan dia salah satu sumber hukum Islam. Yaitu mereka sepakat bahwa di dalam 200 dirham terdapat kewajiban zakat sebesar 5 dirham. Dan emas 20 miskol. Ya. Maka zakat wajib ditunaikan 20 miskol. Ini hitungan orang-orang dahulu. Dahulu 20 miskol. 20 miskol ini kalau sekarang tentunya sama dengan 85 gram kalau emas. Dulu ini nilainya sama dengan berapa? 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak. Ini dulu nilainya sama, Pak. Kalau sekarang jauh sekali.
lebih atau lebih kecil dari 1% perbedaannya. Kalau dulu sama, ya, lebih dari 1. Ini 99 gram perak ini kira-kira 8 jutaan. 85 gram sekarang emas sudah berapa, Pak? 1 juta berapa ya? 1,4 Pak ya? 1,4 kali 8,5 hampir 100 jutaan. Jauh sekali perbedaannya. Dulu setara dulu. Ya. Dulu penggunaan perak itu masih eksklusif ya, tapi zaman sekarang tidak. Ya. Kadar zakat yang wajib untuk emas dan perak yaitu 1/4 dari 1/10, yaitu 2/5. Ini istilah orang dahulu, 1/4 dari 1/10 yaitu 2,5%. Maksudnya dalam setiap 20 dinar emas terdapat kewajiban setengah dinar, ya, itu 2,5%. Adapun dalam setiap 200 dirham juga ada kewajiban 2,5%. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wafiriqah dalam perak terdapat 2,5% dari 200 dirham. Ya. Dan ini bila telah dimiliki oleh selama 1 tahun. Syarat zakat emas dan perak: pertama, mencapai nisab 20 mithqal, setara dengan sekarang dengan 85 gram. Ya. Adapun perak sama dengan 200 dirham atau sama dengan tadi saya sebutkan 595 gram. Ya. Jadi hartanya sudah sampai situ dulu. Ini harta sudah dikeluarkan sama kita. Ya. Harta sudah dikeluarkan untuk makanan, minuman, tempat tinggal, ya, mungkin biaya sekolah anak-anak, terus menyisa kira-kira setara dengan 85 gram emas ataupun perak dalam 555 gram. Ya. Salah satu umum yang lainnya adalah Islam merdeka, kepemilikannya sempurna dan berputarnya haul. Ya. Kepemilikan sempurna maksudnya apa? Ini harta dia pegang atau menjadi piutang yang kira-kira orang akan bayar. Bukan ini total saya punya nih sekitar 85 gram emas nih, tapi ini dipinjam sama temen untuk buat usaha 30 gram. Sampai sekarang orangnya menghilang, nggak bisa saya kontak, WhatsApp nggak dibales, ditelepon nggak diangkat-angkat, belakangan nomor saya diblokir. Sedangkan saya masih ada 30 gram tuh di dia. Itu dia. Dan saya nggak tahu di mana keberadaan dia sekarang. Nah, itu dianggap kepemilikan tidak sempurna. Memang hak hakikatnya punya dia, tapi sudah tidak tahu kemana ribanya. Beda kalau misalnya memang sudah tidak di tangan, lagi nggak di tangan saya, lagi dipinjam sama teman 25 gram emas buat usaha dia. Tapi saya masih sering kontak dan dia, saya tahu orangnya jujur, dia berapa kali minjem selalu balikin. Dan dia sebelum akhir tahun ini dia akan bayar. Nah, itu dianggap nanti masih milik dia, sehingga nanti dihitung dalam zakat. Dan berputarnya haul, berputarnya 1 tahun. Jadi berputarnya 1 tahun. Jadi begini, kita punya 85 gram emas, ya. Ini kita miliki setelah apa? Misalnya saya punyanya bulan Muharram. Muharram ini bulan 1 dalam Islam, bulan pertama. Maka kita lihat hartanya, misalnya kalau emas, apakah stabil sampai bulan Muharram tahun berikutnya? Stabil atau tidak? Ini 1 haul hitungannya. Kalau kita punyanya bulan Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya. Kalau misalnya bertambah jadi 100 gram atau jadi 120 gram atau jadi 200 gram, maka dia masih dianggap di atas nisab. Sehingga nanti tinggal dihitung Muharram tahun sebelumnya sama tahun berikutnya. Sekarang di tahun berikutnya punya berapa? Oh, alhamdulillah saya bertambah jadi 200 gram sekarang, 200 gram emas. Maka dihitung di akhir tahun yang Muharram berikutnya 2,5% dari 200 gram.
Tapi kalau 85 gram ini di tengah jalan di bulan Muharram, di bulan pertama, tiba-tiba di bulan kedua, di bulan ketiga, tiba-tiba, aduh tetangga saya minjem atau saudara saya minjem 15 gram, berarti udah turun tuh, jadi tinggal 70 gram di bulan ketiga, maka pada saat itu hitungan haulnya sudah rusak, sudah dihapus, dia tidak wajib saat itu, karena dia berada di bawah nisab. Sampai kapan berarti saya nggak wajib. Tapi tiba-tiba mungkin di bulan kelima saya dapat lagi emasnya, balik lagi menjadi 85. Nah, mulailah hitungan yang baru. Mulai hitungan haulnya, hitungan 10 tahunnya dimulai dari bulan kelima. Dihitung sampai bulan 5 tahun berikutnya. Ya. Jadi kalau ada turun, maka akan terputus hitungan haulnya. Walaupun ini sebenarnya tidak disepakati oleh ulama, cuma ini termasuk pilihan ulama-ulama belakangan. Ada ulama yang memang melihatnya ujung sama ujung saja. Pokoknya kalau ujungnya sudah nisab pertama punya harta sampai akhirnya, maka itu tetap kena zakat. Ya. Tapi ini pendapat yang populer sekarang yang kuat, harus stabil. Kalau nggak stabil dia terputus di tengah jalan. Nanti mulai dihitung lagi ketika hartanya mencapai 85 gram. Ya. Ataupun kalau uang itu disamakan. Ya. Ya, pembahasan mengenai ya. Kalau uang ini disamakan dengan salah satu dari emas dan perak. Di Indonesia populer uang itu disamakan dengan emas. Ya. Sekarang harga Anda tadi berapa Pak? 1.400.000 ya? 1,5. Berapa? 1,5. 1,5? 1,5 Pak ya? 1,5 kali 85 berapa? 1,5 1.500.000 dikali 85 berarti 127.500.000. 127.500. Artinya kalau di Basnas, orang kalau sudah punya 127.500, maka dia baru wajib zakat. Tapi ini kan orang punya uang segini, sebenarnya uang banyak, ya, punya uang banyak, orang kaya kan. Sebenarnya orang yang di bawahnya itu sudah dianggap mampu. Oleh karena itu, kalau ulama-ulama internasional seperti pernah ada di Saudi, ulama-ulama Saudi, termasuk fatwa dari ulama yang tergabung dalam Majma' Fiqih Islami. Majma' Fiqih Islami ini semacam konferensi para ulama-ulama fikih internasional. Yang di sana mereka mengumpulkan ulama-ulama dari dunia, dari Saudi, dari Mesir, dari Indonesia, dari Afrika, digabungkan. Mereka pernah seringkali mengadakan konferensi untuk memutuskan atau fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah kekinian, termasuk kalau uang kertas itu dikiaskannya kemana, ke emas atau perak. Nah, mereka memberikan fatwa. Umumnya ulama internasional itu uang kertas itu dikiaskan dengan yang paling rendah di antara emas dan perak, yaitu perak. Sehingga kalau seseorang sudah memiliki harta dengan standar nisabnya perak, maka dia sudah harus mengeluarkan zakat. Kalau perak jauh lebih rendah, Pak. Bisa dilihat perak sekarang berapa harga terakhir? Perak murni. Perak murni, harga perak berapa ya? Apa ya? Harga perak. Sebentar kita lihat sebentar. Harga perak murni. Haulnya 7,2 jutaan. Hah? Haulnya sekitar 7,2 juta. 7,2 itu dulu, sekarang 8 jutaan. Saya itu 8 jutaan ya, perak murni hari ini. Harga perak
17.000. Berapa Pak? 17.000 ya? Harga perak hari ini 15.000, 4 Desember 15.000, 16.000 ya, 16.000, coba 16.000 ya, 16.000 dikali 595, oh 9 juta naik ya. Jadi kalau harganya lagi naik berarti perak ya, saya hitung kemarin tuh 8 juta Ikut naik juga. lagi naik ya, berarti ya. Lagi naik 9.500.000. Artinya kalau orang sudah punya harta setara dengan 595 perak, gram perak, maka dia mengeluarkan zakatnya. Itu tadi sekitar 9.500.000. Ini kan jauh sekali perbedaannya, jauh sekali. Nah, dan kalau saya lebih cenderung setuju dengan pendapatnya ulama internasional. Uang perak, uang kertas itu nisabnya ikut ke perak. Mereka sebutkan alasannya karena ini lebih memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Orang sudah punya 20, jangan sampai orang dia sudah punya 20 juta simpanan tabungan ada 70 juta tapi nggak mau mengeluarkan zakat ya. Padahal ini sangat kecil, 9.500.000 saja kalau dikali 20% cuma berapa Pak ya? 0 apa namanya? 2,5% ya. 9.500 9.500 dulu Ustaz. berapa? 9.500 kali 2,5%. 0,25 ya. 0,025. 200.000 sama dengan orang beli kuota atau nongkrong di kafe ya. Orang kadang yang penghasilannya segini ini udah suka nongkrong di kafe deh ya. Artinya sebenarnya sudah wajib zakat. Kalau di Basnas memang perak. Saya lebih setuju ulama internasional. Makanya saya kalau kajian-kajian zakat saya kira anjurkan ke jemaah udah disamakan dengan perak saja ya, dengan perak. Ini lebih memberikan manfaat. Jika sudah punya harta segini dia harus mengeluarkan zakat ya. Allahu a'lam bishawab ya. Baik, demikian mungkin karena waktu sudah pukul 5:30 ya, sudah sejam kita sudah sampai sini. Apabila ada pertanyaan atau diskusi kami persilahkan ya. Sekarang Bu. Kalau harta warisan atau misal uang pesangon kena zakat? Kalau warisan dia harta warisannya langsung, maksudnya ketika dia dapat apakah langsung kena zakat? Tidak. Dia menjadi wajib zakat kalau ibu misalnya dapat harta warisan, semua udah dibagikan, ibu dapat 100 juta. Apakah ketika langsung saya dapat 100 juta saya keluarkan zakatnya? Tidak. Tapi tetap dihitung 1 haul. Harta tersebut masuk dulu ke misalnya rekening kita ya. Lalu dilihat ibu ternyata harus mengeluarkan, oh saya untuk rumah, untuk anak-anak, untuk ini, misalnya sekarang tinggal 70 juta ya. Nah 70 juta kalau menurut hitungan ulama internasional ini sudah terkena zakat karena ibu dia ada di atas 9,5 juta ya. Maka ibu sudah mulai hitung, ini saya sudah dapat harta warisan, saya bayar ini dan itu, akhirnya digabungkan dengan uang yang saya sudah ada di tabungan, itu sekarang harganya 80 juta ya. Atau misalnya sebelumnya saya di tabungan di tabungan saya di bank itu cuma ada 5 juta, itu yang memang tersisa yang aman, kalau yang lain itu sudah habis ya. Terus ada yang saya pegang di tangan 1 juta, berarti 6 juta. Ini sebelum dapat warisan. Ini belum dapat wajib zakat. Ketika ada warisan dapat 100 juta, jadi 106 juta. 106 juta ibu bayar ini dan itu, akhirnya ternyata menyisa 80 juta. Kapan ini ibu dapat? Ibu catat.
Oh, ini saya dapatnya bulan Safar, ya, atau saya dapatnya bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan 7 dalam Islam, ya, bulan ke-7. Maka ibu hitung 1 tahun sampai ke depan, sampai bulan Rajab tahun berikutnya. Apakah hartanya tetap 80 juta atau berkurang? Selama masih di atas 9.500.000, maka ibu masih tetap tidak wajib zakat. Tapi nunggu sejak setahun tuh ya, nunggu setahun. Misalnya hartanya berkurang. Pertama dari 80 juta bulan 7, nanti tahun berikutnya tinggal 50 juta. Apakah wajib? Tetap wajib kalau menurut ulama internasional, yaitu 2,5%. Dikeluarkan pas hartanya udah 50, dikeluarkan 2,5%. Seperti itu. Tapi kalau ibu pas terima langsung, enggak wajib. Ya. Jadi kadang orang apa salah pemahaman seperti itu. Kadang ada orang yang baru dapat sesuatu langsung dizakatin, enggak. Itu tetap masuk ke harta kita dulu, terus dihitung. Ya, seperti itu. Ya Allah a'lam. Uang pesangon juga begitu ya. Pesangon apa, Bu? Kita bekerja di suatu kantor, tapi maksudnya pesangon kan untuk penghidupan kita selanjutnya. Kalau yang PNS mah kan tiap bulan ada. Kalau yang swasta kan misalnya itu dapat pesangon itu ya untuk diinvestasikan untuk bekal kehidupan kita selanjutnya. Misalnya itu kena zakat juga. Kena zakat. Itu kan harta ibu. Kan orang nggak selalu, pokoknya apa judulnya dari sana mau dijudilin pesangon mau apa, tapi kalau itu menjadi harta ibu, itu menjadi wajib zakat, objek zakat. Haul. Tapi ya nunggu haul ya. Apa? Nunggu haul ya. Nunggu haul. Katanya harus Nunggu haul. Nunggu haul. Iya, nunggu haul. Kecuali begini, ibu misalnya punya harta dari bulan Ramadan misalnya, bulan 9, bulan Ramadan. Sebelumnya ibu uangnya selalu di bawah kewajiban zakat, di bawah 9,5. Bulan Ramadan suatu tahun ibu dapat harta kira-kira uang bersih 15 juta, ya, pas di bulan Ramadan. Nah itu mulai hitungan ibu 1 haul. Ini kalau saya nggak pakai yang basnas ya, saya pakai yang tadi ulama internasional, itu pakai perak. Dari bulan kapan nih? Bulan 9 saya mulai punya 15 juta. Berarti saya sudah mulai dihitung nih, catat sama kita. Oh, berarti saya sudah mulai nih perhitungan haul saya. Makanya perlu dicatat, ya, perlu dicatat, membantu soalnya. Kemudian berjalan di tengah jalan, ibu di bulan Syawal, ibu dapat pesangon. Berapa dapat pesangonnya? 50 juta. Ini gimana nih? Gabungin sama harta ibu yang tadi 15. Nanti ibu udah habis haulnya kapan? Karena tadi mulai haulnya Ramadan, nanti Ramadan tahun berikutnya. Ternyata harta ini stabil, 15 tambah 50, gak rubah-rubah, berarti 65 kan? Di bulan Ramadan tahun berikutnya jadi 65. Ini termasuk harta pesangon. Harta pesangonnya sebenarnya belum 1 tahun, tapi gabung sama yang sudah ada. Tetap dihitung, karena yang dihitung akhirnya 65 dikali 25%. 2,5%. Jadi digabungin. Walaupun digabunginnya di akhir-akhir. Misalnya ini tadi 15 juta, ini udah ibu hitung 1 haul bulan 9. Terus sampai bulan 8 tahun berikutnya, bulan Sya'ban. Tiba-tiba ibu dapat pesangon tadi 50 juta. Nanti di bulan Ramadan, bulan 9, ini harta digabungin 50 tambah 15, jadi 65 tetap. Yang dikeluarin zakatnya 65 dikali 2,5%. Bukan yang 15 aja, tapi termasuk yang pesangon ibu. Walaupun ibu didapatnya sebulan sebelum dikeluarkan zakat, karena udah digabungkan. Begitu Bu ya. Tapi bukan pas ibu dapat pesangon langsung dikeluarin zakatnya, enggak seperti itu. Tapi dihitung, digabung sama harta, dihitung 1 tahun. Kita langsung investasikan, kita bisa beli rumah misalnya, ya. Kan berarti nggak ada sisa misalnya, berarti nggak ada zakat gitu ya. Iya, kalau hartanya berupa kebutuhan, misalnya rumah atau juga mobil misalnya, itu nggak kena zakat, nggak kena zakat, nggak kena zakat. Ya. Semuanya dikontrakin. Kalau dikontrakin, Rumahnya buat usaha misalkan.
Rumahnya buat usaha nggak ya? Maksudnya buat usaha dalam artian apa? Buat dikontrakin misalnya. Dikontrakin. Hasil kontrakannya berapa setiap bulan? Masukin sama hartanya, gabungin sama hartanya. Saya punya 100 juta, saya buat kontrakan 10 pintu. Ya, punya kontrakan 10 pintu. Lalu dari bulan pertama saya sudah dapat satu pintu tuh saya dapat sewa 2 juta. Nah itu gabungin sama harta kita. Jadi dapatnya dari mana? Zakatnya dari mana? Dari harta yang keuntungan tersebut. Dari misalnya dari satu pintu dapat 2 juta. Bersihnya setelah benerin lampunya, setelah renovasi segala macam, bersihnya 2 juta. Gabungin sama harta kita. Gabungin sama harta kita. Ya. Nah, nanti dihitung di akhir tahun, di akhir durasi 1 tahun, maka kita hitung kumpul harta kita ini berapa, ya, maka nanti dikeluarkan zakatnya seperti itu. Ya. Nanti kita pakai ini lagi deh, simulasi yang lebih jelas lagi ya di pertemuan berikutnya, pakai kertas kayak gitu. Gimana? Untuk hewan tuh cuman yang tadi disebutkan aja. Iya, burung enggak? Kan juga pelihara ini burung kan, Ya. bisnis burung kan. Hewan ternak aja. Ayam enggak? Lalu kalau tapi kan orang ternak ayam juga banyak duitnya, betul. Tapi itu masuknya ke zakat barang perdagangan. Jadi kalau ternak itu hanya spesifik yang barusan yang disebutkan. Itu pun tidak semua ternak. Bahkan kalau ternak zaman sekarang itu kalau modern itu nggak masuk ke zakat ternak. Kenapa? Karena nanti zakat ternak itu dia wajib bagi hewan yang digembalakan bebas. Digembalakan bebas dari rumput yang liar, digembalakan bebas. Kalau kita kan sekarang rata-rata sudah Di kandang. iya, kecuali memang masih ada ya yang kayak gitu ya, masih ada. Tapi kalau kita sekarang sudah dikasih rumah-rumahnya, dikasih kandang-kandangnya, itu nggak kena zakat itu, airnya sendiri, makanannya, pakannya sendiri. Tapi nanti dia dari apa? Dari zakat perdagangan, dari zakat harta dan zakat perdagangan. Ya. Apabila misalnya kita punya harta tuh di bulan Muharram tuh sekitar 50 juta. Ya. Lalu kita putar dengan perdagangan. Iya. Pada saat haul di bulan Muharram kemudian harta itu masih dalam kondisi barang, apakah tetap kena? Itu zakat perdagangan kalau gitu. Masuknya zakat perdagangan. Oh, masih bisa. Iya, misalnya uangnya diputar sekarang berupa Modal. ada produk-produk. Itu nanti dinilai, produknya dinilai, tetap ada zakatnya. Dan tadi spesifik ya di zakat. Kita bahas mengenai zakat perdagangan nanti kita lebih spesifik. Tapi secara ringkas seperti itu. Secara ringkas kita pakai untuk perdagangan, lalu menjadi komoditi, ya, menjadi bahan. Misalnya orang dia bisnis pakaian, dia beli bahan. Nanti bahan itu dinilai berapa waktu dia beli, berapa sekarang nilainya, itu dinilai. Jadi zakat perdagangan dia. Karena itu jadi modal bagi dia. Nanti jadi harta yang kena zakat juga. Beda dengan misalnya saya pakainya untuk beli kendaraan, ngantar beras, atau beli truk buat beras. Ini enggak kena zakat. Ya. Atau saya sewa tempat untuk saya jualan, itu pun nggak kena. Yang kena itu Modal. materialnya. Nah yang tadi Ustaz yang kontrakan apa tidak jadi masuk ke modal? Mau masalah Investasi tadi Ibu yang investasi ke membeli kontrakan, Beli rumah dikontrakin. beli rumah yang dikontrakin, apa itu jadi merupakan zakat perdagangan juga? bukan zakat perdagangan. Bukan zakat perdagangan, yang lebih tepat dia masuknya ke zakat harta. Memang ada yang memasukkannya seperti itu, tapi lebih tepat lebih ke zakat harta ya. Lebih ke zakat. Dari keuntungannya. Dari keuntungannya, misalnya tadi 10 pintu dapat berapa? Satu pintu dapat 2 juta. Kecuali Dihitung satu haul. Kita punya kontrakan 10 pintu. Ya, satu pintunya dapat 2 juta bersihnya setelah bayar untuk penjaganya, setelah listriknya, setelah apanya, itu 2 juta bersihnya kita.
maka ini digabungkan dengan harta dia, ya, dengan harta dia seperti itu. Kecuali misalnya kalau beli rumah dibiarkan kosong Ustaz, nggak dikontrakin. Iya. Nah itu dihitung harta ya Ustaz ya? Kan dihitung harta tapi bukan objek zakat. Kecuali memang dia bisnisnya jual beli properti. Dia beli tanah, tapi memang bisnisnya jual beli properti. Ini saya memang mau dijual, mau beli. Nah itu kena zakat. Karena masuknya zakat perdagangan. Beda sama kita dapat warisan, aduh daripada uangnya habis, udahlah saya mau beli rumah lagi. Saya udah punya rumah, cuma saya mau beli rumah lagi. Nah itu enggak kena. Ya. Walaupun memang ada ulama kontemporer yang mengatakan, ya kalau dibiarkan lama, idul berapa lama maka terkena zakat juga. Namun sebenarnya umumnya ulama mengatakan itu tidak terkena zakat, kecuali memang dia bisnisnya itu. Mobil kita punya 3 itu nggak kena zakat, kecuali memang bisnis kita jual beli mobil. Jadi beli mobil itu sebenarnya saya butuhnya 1, yang 2 lagi itu memang saya. Ya nanti kalau ada yang mau beli langsung saya jual. Memang saya bisnisnya itu. Nah, itu kena zakat perdagangan. Nah, itu maka nanti akan berpengaruh pada niat, ya. Berpengaruh pada niat, ya. Sehingga orang yang belum memulai bisnis jual beli rumah misalnya, selama dia beli rumah untuk niat ditempati atau tidak, kalau ada anak saya yang isi, dia akan kena zakat. Tapi ketika dia nilai udah saya mau mulai bisnis sekarang. Bisnis apa? Jual beli. Saya kan punya 3 rumah nih. Saya mau jual beli properti 2 yang rumah itu saya mau bisnisin, ya. Nah ketika dia mulai niat seperti itu, maka 2 rumah tadi sudah mulai dihitung haulnya semenjak dia berniat untuk bisnis dalam bidang itu. Nah, itu nanti niat itu akan berpengaruh dan itu menuntut kejujuran si pemiliknya. Orang nggak tahu niatnya dia, tapi dia dituntut. Ya, Allah Pak. Kalau zakat harta karun biasanya kan emas. Ya. Kalau di suatu rumah ada gas itu kena diambil negara, maka bernilai itu. Gimana Pak? Gimana Pak? Gas. Harta karun dari gas. Dari gas. Gas sudah Gas sama-sama. yang terjual. Kan sekarang ada misalnya gas di Oh gitu ya. Ya itu barang tambang kayak semacam itu ya. dengan gasnya. Allahu a'lam, kalau gas saya tidak tahu ya. Kalau barang tambang ini spesifik ke emas, perak, tembaga. Kalau gas saya mineral lah gitu ya. iya Allahu a'lam. Perlu dilihat fatwa ulama-ulama modern sekarang. Apakah dia disamakan? Ya. Karena ya Allahu a'lam harus dilihat seperti apa. Apakah seperti itu? Karena kalau barang tambang itu dia langsung 20% dikeluarkan. Dan barang tambang ini bukan barang tambang yang diusahakan. Orang punya bisnis tambang, dia memang usahain pakai mesin yang mahal. Enggak, itu zakat bukan seperti itu. Yang 20% itu. Yang 20% itu seseorang diperoleh dengan sangat mudah. Ya. Dia menggali sedikit langsung dapat. Di belakang rumahnya ternyata ada gunung emas. Ya. Gunung emas ya. Maka itu dia nanti dikeluarkan seperti itu. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi insya Allah lebih spesifik. Ya, ini baru pembukaannya dulu. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memudahkan kita untuk menunaikan hak-hak dalam agama yang mungkin selama ini kita tidak ketahui. Semoga Allah mudahkan dan juga semoga Allah memberikan kita taufik untuk beramal saleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.